Tiada sobat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Tiada sobat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, bentuklah sesuai rencana-Mu. Tiada sobat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, bentuklah sesuai rencana-Mu. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah sesuai kehendak-Mu. Bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan, bentuklah sesuai rencana-Mu. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemirsa Hikmat Pagi. Suatu anugerah Tuhan buat kita semua kalau Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan dan kita boleh memulai hari ini bersama dengan Tuhan dengan merenungkan kebenaran firman-Nya. Dan Hikmat Pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia. Kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kalau kami boleh mengawali hari ini bersama-Mu. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu dan beri kemampuan kepada kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Hidup bagi Kristus merupakan tema Hikmat Pagi pada hari ini, dan bacaan firman Tuhan diambil dari Galatia 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang aku hadapi secara jasmani adalah hidup untuk iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah salah satu pengakuan iman terkuat dari Rasul Paulus. Ia menyatakan bahwa dirinya telah disalibkan bersama Kristus. Artinya, Rasul Paulus menegaskan identitas baru sebagai orang percaya. Karena manusia lamanya dengan dosa, ambisi, dan egonya
telah disalibkan bersama dengan Kristus. Artinya, hidupnya kini adalah milik Kristus dan bukan lagi miliknya sendiri. Hidup bagi Kristus berarti seluruh aspek hidup kita adalah milik Kristus. Baik pekerjaan, pikiran, keluarga, pelayanan, bahkan keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Termasuk cara kita mengasihi orang lain, seharusnya mencerminkan bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Tentu dasar dari semuanya adalah kasih Kristus. Rasul Paulus menekankan bahwa hidupnya sekarang dijalani oleh iman dalam Anak Allah. Artinya, ia tidak lagi mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan diri, tetapi sepenuhnya percaya pada Kristus dan kasih-Nya. Kristus yang telah menyerahkan diri mati di kayu salib. Kasih itu menjadi dasar, kekuatan, dan arah seluruh kehidupannya. Bagi kita, ini berarti setiap aspek hidup haruslah juga mencerminkan bahwa Kristus adalah pusat. Saat kita bekerja untuk Tuhan. Saat berelasi, kita menampilkan kasih Kristus. Bahkan saat menghadapi penderitaan, kita juga tetap percaya karena Kristus hidup dalam kita. Hidup bagi Kristus juga berarti berani berkata tidak kepada dosa dan iya kepada kebenaran. Mari kita bertanya, apakah hidup kita hari ini masih lebih banyak tentang me, tentang saya, tentang aku, atau sungguh-sungguh tentang him, tentang dia, tentang Kristus? Hidup bagi Kristus memang menuntut penyerahan, tetapi justru disitulah kita menemukan kebebasan sejati. Sebab hanya ketika Kristus hidup di dalam kita, barulah kita benar-benar hidup. Mari kita hidup bagi Kristus, karena hidup yang kita miliki sekarang itu semua karena anugerah-Nya, anugerah Kristus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berkarya dengan luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang harusnya binasa oleh karena dosa, kami boleh memperoleh hidup yang baru karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh menjalani hidup yang baru ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam pemikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam tingkah laku kami mau menyatakan Kristus yang telah hidup di dalam kami. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bantu kami Tuhan untuk melakukannya setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Karena memang hidup yang kami miliki sekarang bukan milik kami lagi, tapi milik Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Bahwa kami dimanapun kami berada untuk menjadi kesaksian yang harum bagi nama Tuhan. Sehingga banyak orang yang juga boleh dibawa datang kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Dan kami mempercayakan seluruh rangkaian kegiatan kami. Kami rindu menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan kami menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang kami mau. Tetapi apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, kami mau perbuat itu di dalam keseharian kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.